Ada beberapa peristiwa yang pernah saya alami, itu langsung ke kandang saya. Satu anak muda datang, boleh dikatakan dia seorang milioner untuk di Sumatera Utara ini. Begitu dia datang, dia bilang, Pak, saya mau berternak. Oh iya, sebelumnya sudah pernah berternak? Belum. Terus maunya bagaimana? Tolong carikan saya 500 ekor domba, sebahagiannya jantan. Untuk apa? Saya mulai belajar berternak, Pak. Saya mau berusaha. Saya bilang saya nggak ada jual sampai segitu banyak. Terus macam mana caranya, Pak? Kalau kamu 50 ekor, saya kasih. Tapi kalau kau minta 500 ekor, kau seorang pemula, saya nggak akan pernah kasih. Kenapa? Kalau saya berikan, saya ambil duitnya, saya ambil keuntungan dari yang 500 ekor, berarti saya membunuhnya. Kenapa? Dia belum tahu kebiasaan domba kambing itu dia makan apa, bagaimana perawatannya, kalau sakit mata apa obatnya, kalau mencret apa obatnya, dia harus makan rumput yang seperti apa, dia apa perlu makan konsentrat atau enggak. Jadi enggak bisa sembarangan. Jadi kalau kita seorang pemula, ya belajarlah dari yang kecil. Mungkin 3-5 ekor dulu. Nah, kemudian dipelajarin domba itu. Ini enggak sembarangan, apalagi nanti teman-teman yang banyak uangnya, begitu mau pelihara domba, cari yang semuanya Merino. Boleh. Pada saat nanti Merino kita banyak, mau jualnya sulit. Karena tidak semua orang mau memiliki Merino. Kenapa? Harganya mahal. Kalau hanya dipotong untuk korban, maaf ini, masyarakat Sumatera Utara pada umumnya mikir 2 kali. Karena nyari, Pak jangan mahal-mahal ya Pak ya, yang biasa-biasalah. Tapi mintanya yang bagus. Begitu masuk kandang, Merino ditunjuknya. Saya bilang, ini enggak saya jual, ini untuk breeding. Kalau saya jual nanti, keturunan daripada ternak domba di Azhara Farm ini tak ada. Jadi saya tidak jual Merino, saya cuma mengambil keturunannya saja. Kalau keturunannya saja, bless masih banyak orang yang mau beli. Nah, jadi saya sarankan coba berpikir dulu sebelum mengambil tindakan. Kepingin dombanya Garut semua. Ingat, Merino, Garut, Dorper, kalau sudah masuk meja potong semuanya sama. Nggak ada beda. Bedanya cuma di harga saja. Kalau sudah dipotong, dimasak, dagingnya dinikmati, rasanya nggak jauh beda, hampir sama. Nah, jadi coba sebelum mulai berusaha, pikir-pikir dulu. Sebelum membangun kandang, sebelum beternak, belajar dulu. Tanya dulu sama teman-teman senior. Ya. Teman-teman kita banyak kok. Semuanya mau memberikan ilmu, mau berbagi ilmu, jika kita mau bertanya. Ya, banyak teman-teman ya begitu kepingin piara domba, piara kambing, beternak, langsung bangun kandang. Tunggu dulu. Jangan buru-buru. Jika ingin membangun sebuah kandang, yang saya lakukan, saya mencari surganya pakan dulu. Kalau kita bangun yang agak ke kota, rumputnya sulit, pakannya sulit, nanti kita repot dalam memeliharanya. Enggak Pak, itu ada Anton Widodo, dia kan ada jual konsentrat hau-hau. Itu ada Pak Andi Purnomo, dia punya konsentrat bagus, betul. Nanti tak sebanding pemeliharaan Anda modalnya dengan penjualan. Coba dipikirkan dulu. Tetapi kalau kita membangun kandang, di sekitaran kandang itu ada surganya pakan, ya insya Allah mudah-mudahan kita nggak repot. Surganya pakan itu yang seperti apa? Banyak lahan kosong yang ditumbuhin rumput. Salah satu contohnya bangun dekat perkebunan. Yang perkebunannya bisa kita ambil limbahnya, yang bisa kita ambil rumput di wilayah perkebunan tersebut. Karena ada juga perkebunan yang kita tak boleh masuk, ngambil rumputnya nggak dikasih gitu. Jadi coba pikir berkali-kali. Saya dapatnya di Binjai, di Tanah Seribu. Alhamdulillah, ini luar biasa. Limbahnya nggak ketulungan. Orang tanam ubi rambat, orang tanam ubi kayu, orang tanam jagung,
orang nanam kacang-kacangan, semua lengkap, semua ada gitu. Jadi ini saya manfaatkan untuk mengambil limbahnya. Nah, jadi kebiasaan saya mengingatkan anak-anak kandang mencari lahan-lahan ladang-ladang orang yang mau panen, seperti panen jagung. Pada saat dia mau panen jagung, ini dikasih tahu, nanti limbahnya kami yang ambil, kemudian kami tukar dengan limbahnya ternak kambing, ternak domba saya. Jadi tai kambing saya tukar dengan daun ubi, tai kambing saya tukar nanti dengan batang jagung. Dan saat ini karena komunikasi cukup baik di sekitaran kandang, jika ada orang yang gagal panen, ya salah satu contoh tanam jagung hasilnya tidak memuaskan. Nah, maka dia langsung ke kami menjual borongan. Dia jual itu batang jagung sak jagung-jagungnya. Jagungnya hampir rata-rata kurang baik, rusak. Tapi kalau untuk ternak domba kita chopper, ini selesai semua. Ya. Kemudian sering saya melakukan hal itu. Jadi kalau ada masyarakat yang gagal panen, pasti datang ke kandang, minta dibayari. Hasil panen yang gagal tersebut, apakah dia ubi kayu, ubi rambat, mungkin jagung, ya dan lain sebagainya, termasuk kacang-kacangan. Saya sudah belajar dengan Pak Suryono. Saya sudah belajar dengan Pak Aidil. Saya sudah belajar dengan Dr. Bobi. Bagaimana beternak yang baik, bagaimana cara pengolahan pakan, kemudian bagaimana cara sembelih sama Mas Praditya, kemudian selalu koordinasi dengan Andi Purnomo, masalah konsentrat. Semakin kita banyak belajar, itu semakin baik. Semakin kita memahami, mengolah limbah yang ada di sekitar kandang kita, itu lebih baik. Nah, jika sudah mulai mampu dalam beternak, pelajari manajemen dalam beternak. Mungkin pada orang-orang tertentu, kalau dia beternak biasa-biasa saja. Tapi bagi orang-orang yang paham, itu dia mulai menghitung. Listrik per bulan berapa, air per bulan berapa, beli pakan berapa, gaji anak kandang berapa, dia jumlahkan dengan ternak dombanya, sama setiap bulan itu bisa laku berapa dijual keluar. Jadi beda, orang yang beternak iseng-iseng, orang yang beternak betul-betul berbisnis, itu beda. Ya. Tapi yakin dan percaya, jika kita mau mencoba, jika kita mau berusaha, nggak ada yang sulit. Ya. Sering-sering kumpul, sering-sering gabung dengan teman-teman peternak. Jadi jika ada waktu kosong, main. Ya. Tapi hari ini yang saya lihat di lapangan, peternak ya alhamdulillah sudah semakin baik. Kenapa? Harga sudah mulai melambung tinggi.